Soalnya memang serem sih. Serem apanya? Enggak, coba. Tadi, coba Pak Waluyo tepuk tangan lagi, coba tadi. Lah kan memang serem. Heboh. Kalau datang tiba-tiba begini-begini kan. Kayak Mas Tukur. Ini Mas jadi bikin heboh dunia maya. Bikin heboh dunia maya. Wow. Wih, Apa itu dunia maya? Facebook. Oh, Facebook. Keren. Oke, tapi saya dengar-dengar nih. Jadi cek begitu Pak Waluyo ternyata hidup lagi, Iya. anak istri catatan sipil digugat langsung. Bener itu, Pak. Iya. Lo piye? Kenapa Soalnya toh? Kok jahat sekali sampai digugat? ya karena kehilangan hak-hak saya. Misalnya KTP, terus raskin, BLT, bantuan langsung telas. Raskin. Ya, jam kan mas. Oh, Mana-mana. artinya menggugat ini maksudnya gimana? Biar mendapat bantuan BLT biar jam kan mas. Oh, kalau iya. orang mati kan nggak punya hak. Gimana maksudnya? Gini, soal kalau orang meninggal kan nggak punya hak-haknya. KTP Kayak hilang, KTP, semua hilang. sudah dinyatakan meninggal. Kalau sekarang kan bapak kan ternyata masih hidup, terus minta hak-haknya kembali dikembalikan kayak C1 kartu keluarga jadi kepala keluarga, terus yuk BLT bantuan langsung. Kenapa harus digugat anaknya istrinya? Nah, karena kan Biar mendapatkan orang itu. kan itu mematikan. Artinya ini penggugatan untuk Mempunyai hak-hak. suratnya saja kan, Iya. bukan maksudnya menyalahkan kan? Enggak. Oh tidak disalahkan, tapi Iya. juga supaya Mengurus. dibalikkan lagi dari pemerintah Iya. bahwa Iya. beliau masih Diakui hidup. pemerintah. Oke, sudah dibalikkan? Belum. 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 proses. Berarti Anda masih meninggal sampai detik ini. Iya, iya benar. Akte kelahiran, akte kematian masih punya. Anda masih punya akte kematian? Iya. KTP Bapak- belum ada? Belum ketemu. Belum? Akte Ini itu. akte kematian masih ada? Iya. Secara pemerintah dan secara Senin. Hari Senin sidang pengadilan. Hari Senin baru pengadilan. Terus pergi ke radio apa sih? TV Trans. TV Trans. Ayo. Trans TV. Trans TV acara apa? Acara apa? Itu curhat ibu. YKS. Udah nggak ada. Curhat ibu. Oke. Curhat ibu. Kapan dibalikan lagi semuanya? Iya. Kalau sudah pulang dari Jakarta terus kami ngurus lagi. Oke. Berarti saat ini Pak Waluyo masih dinyatakan Meninggal. meninggal. Saya 7 tahun hitam putih belum pernah mengundang orang meninggal. Baru ini loh, luar biasa. Oke, Pak, tapi boleh tahu nggak gimana rasanya ketika pulang ke kampung dan dinyatakan meninggal? Ya biasa aja. Oh gitu. Cuma sampai rumah itu bikin heboh lingkungan tetangga lingkungan dulu. Katanya ada tetangga yang bilang, "Wih, Pak Waluyo Ya. udah jadi mati," gitu. Nggak jadi mati? Iya, Pak. Nggak. Iya nggak? Iya. Namanya Bobo ya. Kamu tak cemplungi liang lahat. Dan saya masuknya liang lahat. Kok masih hidup. Aku menerangkan yang mati itu Pak Waluyo. Pak Alim. Istri kalian namanya Alim Askatina. Bu Alim masih hidup, Pak Waluyo masih hidup. Yang meninggal Pak Alim, aku bilang itu. Cuma humoris. Yang meninggal Pak Alim. Gimana Mas? Pak Waluyo ini orangnya humoris, suka bercanda. Nah, dibilangnya saya masih hidup, istri masih hidup, yang mati itu Pak Alim. Pak Alim itu siapa? Pak Alim itu siapa, Pak? Suaminya Bu Alim. Oh, tunggu. Bu Alim itu Alim itu istrinya. Iya. Namanya Alim. Oh, nama istrinya Alim gitu. Iya, Alim. Oh, yang meninggal Pak Alim. Iya. Oh, artinya Pak dia Waluyo masih hidup. gini. Kalau meninggal mah nggak mau, kalau Iya. pisah mah oke, gitu kan. Ya, Pak Waluyo masih hidup. Oke, baik. Jadi ya, tapi ternyata masih dinyatakan meninggal sampai detik ini ya. Jadi ingat sekali lagi kalau ada sanak saudara yang hilang ya segera hubungi kita karena ternyata yang dikuburkan pada saat itu bukan Pak. Saya jadi mikir loh. Mikir apa? Ayah saya meninggal tuh bener ayah saya nggak yang saya kubur? Ini kejadiannya berapa lama setelah meninggal? 1,5 tahun. Tuh, Bapaknya Mas Didi? dari 2007. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9 tahun. Iya, mungkin nggak ya balik lagi? Bisa mungkin. Hah?
Bisa. Bisa, jangan serem. Saya mau udah ikhlas. jangan. Serem. Ah, udah. Oke. Baik, kita tutup dulu kasus ini. Yang penting Pak Waluyo masih hidup, sehat walafiat ya Pak ya. Doa kita buat Bapak. Panjang umur, Murah rezeki. murah rezeki. Usia berapa Pak sekarang? 65. 65, masih 65 tahun, masih muda ya. Walau Tapi terlihat. gigi habis. Itu gigi habis Pak ya, udah Iya. tua. Kirain masih masa Oh, pertumbuhan. tunggu. Ini menarik. Gigi habis sejak. Sejak ya kan umur 6 sekarang. Nah, pada saat mayatnya dilihat, Sama. gigi Dia habis sama persis. sama juga. Iya. Aku lihatnya, ibu, sama ya. Terkejut saya lihat. Ini kan menunjukkan foto di HP. Bapak yakin nggak ada saudara kembar dan sebagainya? Enggak. Nggak ada ya? punya, enggak. Nggak punya. Oke, baik. Tapi konon kabarnya menurut penelitian manusia itu punya 7 kembaran di dunia gitu. Jadi ada dari satu dunia itu ada 7 orang yang wajahnya menyerupai diri Anda. Saya tuh pernah punya teman di Surabaya, namanya anggap aja X gitu ya. Saya ketemu di daerah Surabaya lagi dan saya yakin itu dia. Sampai saya tegur, saya ajak ngobrol dan itu ternyata bukan dia. Tapi exactly mirip dengan orang terus, cara jalannya, cara ngomongnya semuanya sama. Padahal Mas Dedi seorang paranormal ya. Paranormal, tahu paranormal. Saya, Istilahnya dukun. Bukan dari dukun. ya, Bapak mau nanya apa Pak? Itu bisa tahu Prof makhluk halus. Tahu makhluk Saya halus. orang awam apa makhluk halus? Kita suruh nebak, ini makhluk halus atau orang awam? Tadi sebelum Bapak bilang saya paranormal, saya masih menganggap Bapak orang awam. Iya. Setelah Bapak bilang saya paranormal, saya lebih baik Bapak makhluk halus, Pak. Udah, oke. Kita punya satu bintang tamu lagi. Ini adalah kakek-kakek juga. Dia ada, nah ini lucu nih, menarik. Namanya adalah Maman Supratman. Dia adalah seorang guru. Guru, tapi guru honorer. Jadi guru honorer itu guru yang sebenarnya nggak digaji secara tetap oleh pemerintah gitu. Guru honorer, tapi udah 40 tahun jadi guru honorer. Dan tidak diakui juga. Seperti apa? Coba silakan. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sepertinya julukan itu sangat pas bagi sosok guru yang satu ini. Bagaimana tidak, Maman Supratman sudah mengabdi sebagai guru honorer selama 40 tahun. Berawal sebagai seniman tradisional yang tampil di berbagai tempat, Maman ditawari untuk mengajar seni pada anak-anak di sekolah. Saat itulah karirnya sebagai guru dimulai. Namun saat ia hendak mengajukan diri sebagai guru PNS, instansi pemerintah tidak menghendaki karena saat itu umurnya sudah 39 tahun. Ternyata hal ini tidak menyurutkan semangat ayah 5 anak ini untuk tetap mengajar. Bahkan dengan keahliannya ia mampu mengajar pelajaran lain seperti fisika dan bahasa Sunda. Meskipun usianya sudah menginjak 75 tahun, Maman Supratman tetap semangat mengajar sebagai guru honorer. Karena tujuan utamanya adalah mencerdaskan anak-anak bangsa dengan hati. Ya, langsung aja kita panggilnya adalah Bapak Guru Maman Supratman. Apa kabar? Pak Maman. Apa kabar? Silakan. Apa mas? Do you think what I think? What? Lu sini dulu sebentar. Sini. Ya, Pak, boleh sini Pak sebentar Pak. Ini anaknya bukan Pak? Coba lihat kamera. Mas kan ada 7 orang yang sama di dunia ya? Tuh. Ini anaknya ini. Pak, situ Pak. Loh, anaknya ini.
Belum jajan, Pak. Mirip ya, Mas? Mirip loh. Kalau udah ini Anak murid. kan anak murid. Bapak kan seorang guru ya. Guru honorer. Oke, Pak Maman boleh duduk di samping saya, Mbak Anti boleh geser sedikit. Iya, oke. Apa ya, Pak? Iya. Iya, Bapak mengajar apa saja selama menjadi guru honorer, Pak? Awal sekali mengguru seni musik. Karena kebetulan sekolah tersebut ada belum punya guru seninya. Jadi sekolah itu baru berdiri. Kemudian banyak guru yang rangkap-rangkap gitu. Dan saya juga ke sekolah itu tidak melamar kerjaan, ngejual angklung. Oh, Bapak tuh jualan angklung awalnya ke sekolah? Iya. Lalu? Nah, kebetulan beli. Ketika datang ini, waktu itu belum ada kepala sekolah, masih pejabat. Itu ternyata ada kelas saya dulu waktu di SMA. Nah, akhirnya kalau gitu katanya saya beli satu set, dia beli. Waktu itu harganya masih 60.000 kali. Itu satu set kurang lebih 100 ya. 100 buah angklung. Nah, setelah hampir tiap minggu saya ngajar di situ, ngajar angklung anak-anak. Akhirnya katanya udah ngajar aja katanya di sini. Biar itu katanya angklungnya laku gitu. Saya itu nggak bisa ngajar sekolah gimana. Saya juga kan jurusannya juga nggak nyampe, saya cuma SMA gitu. Nggak apa-apa katanya. Yang penting prakteknya bisa gitu. Itu bisa dipelajari. Ya waktu itu jangankan saya SMA ada guru, ngajar di SMA, guru SMP itu, guru SMA, SMP ya, bisa ngajar di SD dulu waktu itu, tahun itu. Nanti kalau udah diangkat, kursus persamaan berapa bulan gitu. Akhirnya saya nggak tahu coba-coba aja gitu, saya nggak istilahnya nggak ada niat untuk itu? Iya. Lalu akhirnya Anda ngajar? Akhirnya udah ngajar gitu, oh begini ya. Terus banyak anak kenal, ya malum sekolah kan, anak yang baik, yang pinter itu. Setahun 2 tahun, jadi keenakan gitu. Akhirnya ya sampai sekarang. Dan Anda ngajar apa aja sekarang? Pertama yaitu, seni musik. Kemudian seni rupanya itu gambar. Gambar Anda ngajar juga? Iya, karena dia kan karena seni musik kesenian itu kan dua-duanya. Betul. Lalu? Kemudian keterampilan. Keterampilan? Ya waktu itu keterampilannya kayu, Pak, bikin dari bambu kursi apa gitu. Iya, oke. Lalu? Kemudian kebetulan guru fisikanya berhenti. Guru fisika berhenti? Ya, saya suruh, katanya paman kan jadi SMA B, katanya bisa. Saya lihat pembelajar ya coba aja kata. Saya coba-coba, emang coba-coba. Akhirnya bisa juga. Ngajar fisika juga? Iya, fisika. Lalu? Sampai di istilahnya ditatar dulu ke Bandung. Itu penataran fisika pertama tuh kalau nggak salah di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, akhirnya ya dijadikan itu guru fisika. Terus ada lagi? Keseniannya ya udah. Nah, itu waktu itu cuma itu aja dulu. Nah, kemudian saya juga selain di SMP, di SPG juga. Ajar SPG juga? Iya. Jadi ngajar ini terutama kesenian. Praktek, tapi praktek alat-alat. Matematika gitu ngajar juga nggak? Itu setelah lama begitu karena nggak ada gurunya, nyeling aja gitu. Jadi pernah ngajar apa aja akhirnya sekarang? Ya, seni? Seni. Itu apa? Seni rupa. Seni rupa. Fisika. Matematika. Kelas 7 gitu lah. Terus? Biologi. Biologi ngajar juga? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda? Ya karena kebetulan saya dari Sunda. Gitu. Ada lagi keterampilan, elektro. Elektro ngajar juga? Elektro itu yang bikin radio bikin. Dan Anda lulusan SMA? Iya. Udah persamaan dan sebagainya, kuliah enggak? Belum. Enggak? Lulusan SMA? Iya. Anda mengajar SMP SMA? Iya. Bahkan saya pernah ngajar dari TK. Dari TK sampai SMP. Dari TK sampai SMP? Iya, mengajar itu semua? Oke, tapi pertanyaannya adalah, ini sudah 40 tahun. Benar? Iya. Kenapa nggak jadi PNS? Nah, setelah SMP itu jadi negeri, karena di Pondok Gede itu belum ada SMP negeri, saya jadi setengah ngerintis juga tuh SMP ya. Nah, ketika ada pengangkatan itu gurunya waktu itu ada 12 yang honor semua. Nah, ketika tahun 80 diangkat menjadi negeri, yang lain keambil. Saya tidak keambil, alasannya yang paling utama itu ini, umur. Maksimal umurnya itu hanya 37 kalau nggak salah. Saya udah 40. Tahun 80 itu 40. Jadi tidak bisa, katanya harus jangan ngerubah. Masalah sih susah. Bebek biar aja lah, honor aja gitu.
Jadi Anda selama ini guru honorer? Iya. Nah kemudian tadinya saya udah mau keluar. Kata kepala sekolah itu, udah Pak katanya honor juga. Nggak jauh berbeda dengan negeri. Sebetulnya waktu itu dikasih honor cuma 9.000 sebulan. Tapi nilainya tuh agak tinggi juga uang itu. 9.000 emas waktu itu harga 1.000 segram. Jadi kalau sebulan 9.000 berarti kalau sekarang jadi berapa nggak tahu ya. Kalau dinilaikan dengan emas gitu. Oke. Kalau sekarang Anda mendapatkan bayaran berapa saat ini? Ya mungkin di sekolah saat itu di negeri itu hanya 1,5 juta. Sampai lebih, kadang-kadang lebih karena ada apa namanya istilahnya kan kalau dulu mah sebelum tahun ini nih ada apa koreksi. 1,5 juta? Iya. Anda mengajar di satu sekolah doang saja? Enggak, satu lagi di PGRI saya. Satu lagi di berapa gaji? Di situ karena sedikit jamnya saya cuma 1 juta lah. Cuma 1 juta? Iya. Oke, berarti Anda ngajar di sekolah hanya mendapatkan 1,5 juta saat ini ya? Iya. Oke, dan sudah 40 tahun menjadi guru honorer, tidak masuk PNS karena usia? Iya. Betul? Iya. Oke, baik. Nah, ini dia, menarik sekali. Mudah-mudahan, saya yakin bahwa aturan itu dibuat untuk dilanggar, tuh saya yakinnya gitu. Kalau ada hal-hal khusus gitu, Cika. Jadi kayaknya ini adalah seorang guru yang udah mengabdikan selama 40 tahun pada saat tidak ada yang mau mengajar di sana, pada saat guru-guru lain berhenti, tapi beliau mengajar di sana dan merangkum biologi, fisika, matematika, dan yang lain-lain gitu. Nah, Anda ingin jadi PNS nggak sebenarnya, Pak? Kalau dulu emang niat, makanya saya didaftarkan juga. Oke. Tapi setelah tahun Baik. 40. Baik, saya potong. Maaf, jadi mungkin untuk menteri kita yang baru, daripada bikin peraturan sekolah full day. Pada setuju nggak full day? Bukan hanya muridnya nggak setuju, gurunya juga stres ngajar seharian. Gurunya punya anak juga kan masalahnya ya. Daripada bikin aturan full day, yuk angkat orang-orang yang berjasa seperti ini jadi PNS supaya hidupnya terjamin. Mudah-mudahan didengar, mudah-mudahan bisa menjadi wacana untuk beliau ya. Baik, terima kasih Pak kalau didengarkan, kalau nggak di YouTube ada Pak ya. Oke. Saya masih punya satu bintang tamu lagi nih juga akan memberikan kita inspirasi luar biasa. Siapa dia selain satu ini? Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.